Pak Denny. Ya. Setelah kita menerima surat permintaan pemeriksaan, ya, kita identifikasi namanya terlebih dahulu. Ya. Bapak benar namanya Pak Denny? Betul, Pak. Ya. Bapak akan diperiksa tulang. Bapak kenapa keluhannya jatuh atau kecelakaan atau bagaimana? Pernah jatuh ya. Oke. Yang sakit yang sebelah kanan Pak, ke kiri Pak? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Baik. Nah, setelah kita identifikasi dan namanya cocok, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan dulu ya alat yang akan kita gunakan, yaitu atur sentrasinya ya, itu berada di tengah-tengah kaset atau detektor kalau kita menggunakan DR. Kemudian kita juga mengukur jarak ya, jarak yang akan kita gunakan yaitu 40 inci atau 100 cm. Ya, kita atur. Nah, setelah diatur ya, posisi kaset, FFD-nya berapa, kemudian kita atur faktor eksposinya. Berapa kivinya ya, disesuaikan. Misalkan 66 kV, MA-nya kita atur juga. Berapa MA yang akan kita gunakan ya. Misalkan 100, MAS-nya kita atur ya, misalkan 10 MAS, disesuaikan dengan objek atau keadaan pasien, apakah pasien tersebut gemuk atau kurus. Setelah kita selesai mengatur faktor eksposi, baru kita mengatur posisi pasiennya. Silahkan Pak Denny ya. Silahkan Pak. Nah, pemeriksaan clavicula itu anteroposterior dengan arah sinar tegak lurus ya. Yang kedua adalah anteroposterior aksial, artinya arah sinar akan disudutkan sebesar kraniali atau ke atas, ke arah kepala. Nah, kemudian kita atur posisi kaset ya. Posisi kaset untuk proyeksi anteroposterior dengan arah sinar tegak lurus ya, kita atur posisi clavicula, maaf ada ini digeser. Posisi clavicula berada di tengah-tengah detektor atau di tengah-tengah kaset ya. Arah sinar tepat di sepertiga medial ya. Sepertiga medial dari clavicula berarti ada, nah seperti ini. Posisi tangan rotasi menghadap ke depan ya. Jadi center point ya, tepat di sepertiga medial clavicula ya. Batas atas kaset ya, itu 4 atau 5 jari di atas bahu ya. Nah, kemudian kita atur kolimasi ya, disesuaikan dengan objek. Kolimasi kita sesuaikan dengan objek ya. Sinar tegak lurus kaset. Nah, setelah selesai positioning ya, kolimasi kita matikan dan kita expose ya. Saat kita expose ya, pastikan pasien tidak bergerak
ya selama expose ya. Nah, kita expose sudah selesai ya. Kemudian kalau kita menggunakan VR, gambaran akan muncul di layar monitor. Tetapi kalau kita menggunakan radiografi konvensional, kita ambil kasetnya ya, kemudian diproses di kamar gelap, atau kalau kita menggunakan CR, diproses di CR reader. Baik itu untuk proyeksi anterior posterior dengan arah sinar tegak lurus. Yang kedua, klavikula ya, pemeriksaan klavikula proyeksi anterior posterior aksial, yaitu arah sinar kita sudutkan. Jadi anterior posterior aksial kraniali atau ke arah kepala. Kaset ya dinaikkan ya sekitar 3 sampai 4 cm. Klavikula akan tampak di atas bahu ya, jadi tidak overlapping dengan poste ke-1 ya. Jadi tujuan disudutkan arah sinarnya adalah untuk supaya gambaran klavikula berada di atas ya, jadi tidak overlap dengan poste 1 ya. Jarak tetap 40 inci atau 100 cm ya. Nah, yang berikut ya, klavikula seperti kita ketahui terdiri dari klavikula sebelah kanan dan klavikula sebelah kiri ya. Bagian mana yang akan kita periksa ya, itu disesuaikan dengan form yang tadi kita terima. Misalkan yang sebelah kiri, kita ambil yang sebelah kiri. Tetapi kalau dokternya menginginkan klavikula kanan dan kiri itu tampak sekaligus, maka kita mengatur posisi pasien dengan mid sagittal lainnya itu berada di tengah-tengah kaset atau di tengah-tengah velum. Cara peletakan kaset kalau kita jangan vertikal, tapi kaset diletakkan transversal ya, agar bahu kanan dan bahu kiri tampak kedua sisinya ya, demikian. Nah, kemudian disesuaikan dengan objek, yaitu mengcover bahu kanan dan bahu kiri tercover di dalam kaset ya. Arah sinar tegak lurus ya, dengan center point ya, di bawah jugular node ya, di bawah jugular node 5 cm tegak lurus ya. Kalaupun kita menginginkan untuk AP aksial ya, atau dengan penyudut derajat kraniali ya, kita tinggal mengatur arah sinar dengan penjudutan. Demikian tutorial teknik radiografi klavikula pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak Denny ya, terima kasih.